Halo semua, selamat datang di podcast kelompok 1. Kali ini kita bakal ngobrol serius tapi santai nih. Jadi kita bakal bahas satu topik di hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan dan penjadwalan sidang, penggabungan perkara, beban pembuktian, dan juga alat bukti. Iya, benar banget. Topik ini sering muncul dalam kasus di Mahkamah Konstitusi, tapi masih banyak yang belum paham gimana sebenarnya prosesnya dari awal sampai tahap pembuktian. Yang menarik, meskipun judulnya permohonan, ternyata nggak selalu berarti cuma satu pihak loh. Nanti kita bahas kenapa. Pokoknya tetap stay tune ya, karena kita bakal bahas semuanya dari awal sampai akhir dengan gaya ngobrol yang santai. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi? Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi itu, permohonan sering digunakan untuk menyebut perkara yang diajukan ke MK. Padahal kalau dipikir-pikir, sebagian besar perkara MK itu kan sebenarnya melibatkan dua pihak. Ada pemohon dan ada termohon, ya kan? Betul, tapi menurut Marwar Siahaan, istilah permohonan dipilih karena nuansa kepentingan umum yang kuat. Jadi, meskipun diajukan oleh individu, hasil atau putusannya itu berdampak luas untuk masyarakat dan sistem hukum kita. Kayak efek domino gitu ya. Misalnya ada warga negara yang melakukan uji undang-undang, tetapi putusannya bisa dipakai oleh semua orang. Nah, secara teknis, permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus disertakan tanda tangan oleh pemohon atau kuasanya dan dibuat sebanyak 12 rangkap. Dalam hal ini, perkara atau alat bukti yang disertakan tentunya juga harus jelas. Nah, jadi kita nggak bisa asal kirim surat aja ke MK, soalnya ada prosedur detail yang wajib buat diikuti. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Pendaftaran dan penjadwalan sidang. Nah, di sini peran kepanitraan MK penting banget. Iya, karena mereka yang memeriksa kelengkapan berkas, tapi perlu dicatat pemeriksaannya itu administratif aja, bukan isi atau substansinya. Misalnya kayak jumlah rangkap dokumen, surat kuasa, identitas pemohon, sama daftar alat bukti. Kalau belum lengkap, pemohon dikasih waktu 7 hari kerja untuk melengkapi. Setelah itu baru dicatat di buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Dan setelah diregistrasi, MK punya waktu 14 hari kerja buat nentuin tanggal atau jadwal sidang pertama. Jadi, ada batas waktu biar prosesnya juga tetap cepat dan transparan. Sekarang yang menarik nih, MK juga udah punya sistem permohonan online. Ya, itu diatur dalam PMK nomor 18 tahun 2009. Jadi pemohon bisa daftar lewat sistem elektronik yang namanya SIMPEL atau Sistem Manajemen Permohonan Elektronik. Nah, setelah registrasi online selesai, pemohon bakal dapat password dan username sebagai tanda tangan elektronik. Tapi tetap harus membawa berkas fisik sebanyak 12 rangkap ke Mahkamah Konstitusi. Jadi hybrid ya teman-teman, ada unsur digital tetapi dokumen fisiknya juga wajib dibawa buat verifikasi. Benar, dan MK juga bakal kirim konfirmasi lewat email. Jadi prosesnya makin efisien dan bisa dilacak dengan mudah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu penggabungan perkara. Hal ini sangat penting biar sidang itu bisa berjalan lebih efisien. Jadi penggabungan dua perkara itu artinya MK memeriksa dua atau lebih perkara yang substansinya sama atau saling berkaitan secara bersamaan. Seperti misalnya, beberapa partai politik menggugat hasil pemilu di daerah yang sama. Nah, itu digabungin jadi satu pemeriksaan biar nggak tumpang tindih. Selain efisien, hasilnya juga bisa lebih komprehensif karena bukti dan kesaksian dari berbagai pihak bisa saling melengkapi. Nah, bagian terakhir yaitu beban dan pembuktian alat bukti. Bagian ini adalah bagian yang paling sering bikin seru pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Di dalam sidang MK, beban pembuktian itu selalu ada pada pihak yang mendalilkan. Jadi siapa yang mendalilkan, dia yang wajib membuktikan. Dan alat bukti yang sah diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang MK. Mulai dari surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, sampai alat bukti elektronik. Menarik, bukti elektronik itu sekarang diakui juga kayak email, rekaman,
dokumen ataupun data digital. Iya, karena Mahkamah Konstitusi ini udah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga teknologi. Jadi proses peradilan bakal tetap relevan di era digital. Jadi dari pembahasan kita pada hari ini itu dapat disimpulkan bahwa proses dari Mahkamah Konstitusi itu detail banget dan tentunya juga menjunjung tinggi asas keadilan konstitusional. Mulai dari tahap permohonan, pendaftaran, pembuktian, semua punya prosedur yang harus diikuti dengan teliti. Dan itu semua demi menjaga agar setiap keputusan MK tetap transparan, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bener banget, semoga setelah dengerin podcast ini, teman-teman jadi lebih paham gimana mekanisme hukum acara MK berjalan. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita. Terima kasih banyak yang udah dengerin. Dan jangan lupa satu hal bahwa belajar hukum bukan cuma soal pasal, tapi juga soal keadilan. Sampai jumpa di episode berikutnya.